semuanya, perkenalkan saya Eva Elsarianti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 06031382429080 dari kelas Palembang Angkatan 2024. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu permasalahan ekonomi makro yang sangat penting, yaitu mengenai pengangguran di Indonesia. Pengangguran bukan hanya sekedar masalah individu yang tidak memiliki pekerjaan, tetapi menjadi indikator penting untuk menilai apakah perekonomian suatu negara berjalan dengan baik atau tidak. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir tingkat pengangguran di Indonesia menunjukkan penurunan, namun secara jumlah pengangguran masih berada pada angka jutaan orang. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ini belum sepenuhnya terselesaikan. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan membahas secara lengkap mulai dari pengertian, data terbaru, analisis permasalahan, dampak, hingga solusi yang dapat dilakukan. Dalam ilmu ekonomi, pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Artinya, tidak semua orang yang tidak bekerja dapat disebut sebagai pengangguran. Hanya mereka yang benar-benar ingin bekerja dan sedang mencari pekerjaan yang termasuk dalam kategori ini. Pengangguran juga memiliki beberapa jenis, misalnya pengangguran terbuka, yaitu mereka yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Ada juga pengangguran terselubung, yaitu mereka yang sebenarnya bekerja tetapi tidak bekerja secara optimal. Selain itu, terdapat pengangguran struktural, adalah pengangguran yang terjadi akibat dari perubahan dalam struktur ekonomi. Selanjutnya ada pengangguran friksional, adalah pengangguran yang terjadi karena perpindahan kerja, serta ada pengangguran musiman, adalah pengangguran yang biasanya terjadi pada sektor tertentu seperti pertanian. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2025 berada di kisaran 4,7% dengan jumlah pengangguran sekitar lebih dari 7 juta orang. Jika dilihat sekilas, angka ini menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, jika dilihat lebih dalam, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jumlah angkatan kerja di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Artinya, meskipun persentase pengangguran menurun, jumlah orang yang menganggur tetap besar. Kedua, pengangguran di Indonesia didominasi oleh usia muda, terutama lulusan baru atau fresh graduate. Hal ini menunjukkan adanya kesulitan dalam transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Ketiga, masih terdapat banyak pekerja yang setengah menganggur, yaitu mereka yang bekerja tetapi jam kerjanya tidak penuh atau pendapatannya belum mencukupi. Terdapat beberapa penyebab utama pengangguran di Indonesia. Salah satu masalah terbesarnya adalah ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Banyak lulusan sekolah maupun perguruan tinggi yang memiliki pengetahuan teoritis, tetapi belum memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh industri. Akibatnya, meskipun lowongan pekerjaan tersedia, tidak semua pencari kerja dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Selain itu, pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja. Setiap tahun jumlah lulusan baru terus bertambah, tetapi penciptaan lapangan kerja tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan pencari kerja. Permasalahan lain yang cukup dominan adalah tingginya pengangguran pada usia muda. Banyak perusahaan yang mensyaratkan pengalaman kerja, sementara lulusan baru belum memiliki pengalaman tersebut. Kondisi ini menciptakan lingkaran yang sulit diputus, di mana seseorang tidak bisa bekerja karena tidak punya pengalaman dan tidak bisa mendapatkan pengalaman karena tidak bekerja. Perkembangan teknologi juga turut memberikan dampak. Di satu sisi, teknologi meningkatkan efisiensi produksi, tetapi di sisi lain beberapa jenis pekerjaan menjadi berkurang karena digantikan oleh mesin atau sistem otomatis. Pengangguran berdampak besar terhadap perekonomian dan masyarakat. Secara ekonomi, pengangguran dapat menurunkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Ketika banyak orang yang tidak bekerja, maka daya beli masyarakat juga ikut menurun, sehingga aktivitas ekonomi ikut melemah.
Selain itu, pengangguran meningkatkan angka kemiskinan karena masyarakat tidak memiliki penghasilan tetap. Maka masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan dari sisi sosial, pengangguran dapat memicu masalah seperti kriminalitas, stres, dan ketimpangan sosial, serta kehilangan kepercayaan diri. Pengangguran juga menyebabkan pemborosan sumber daya manusia. Tenaga kerja yang seharusnya dapat berkontribusi dalam kegiatan ekonomi menjadi tidak dimanfaatkan secara optimal. Jika tidak ditangani, kondisi ini juga dapat menghambat pemanfaatan bonus demografi di Indonesia. Jika jumlah penduduk usia produktif tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja, maka potensi tersebut justru berubah menjadi beban bagi suatu negara, terutama di Indonesia. A few moments later. Untuk mengatasi pengangguran diperlukan berbagai upaya yang saling terintegrasi. Pertama, reformasi dalam sistem pendidikan menjadi sangat penting. Kurikulum perlu disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, dengan penekanan pada keterampilan praktis, kreativitas, dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi. Kedua, pemerintah perlu mendorong penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi dan pengembangan sektor industri. Ketiga, penguatan sektor UMKM juga menjadi solusi yang efektif. UMKM terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga perlu didukung melalui akses permodalan, pelatihan, dan digitalisasi usaha. Selain itu, peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan program reskilling juga sangat diperlukan. Pemerintah juga perlu mendorong kewirausahaan, terutama di kalangan generasi muda. Dengan menjadi wirausaha, seseorang tidak hanya menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri, tetapi juga membuka peluang kerja bagi orang lain. Terakhir, kebijakan pemerintah harus lebih terarah dan berkelanjutan, seperti program padat karya, pemerataan pembangunan antar daerah, serta peningkatan kualitas tenaga kerja secara menyeluruh. A few moments later. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengangguran merupakan masalah ekonomi makro yang kompleks dan masih menjadi tantangan di Indonesia. Meskipun presentasenya menurun, jumlah pengangguran masih tinggi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, teknologi, dan struktur ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang berkelanjutan agar masalah ini dapat diatasi secara efektif. Demikianlah pembahasan masalah pengangguran dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.